Ramadan. Oh, udah saya pulang dulu deh. Siap siap. Ini gimana? Dari rumah atau dari mana? Keluarnya dari rumah ini. Dari rumah. Kesini emang tujuannya untuk apa gitu? Bilang apa ya? Mungkin pengen cari solusi ya. Udah lah. Gimana kesini dapat rekomendasi atau keinginan sendiri? Kesini tuh pengen sendiri sih. Iya. Datang kesini untuk melaksanakan apa? Pengen ini sih apa namanya tuh konseling individual gitu. Sebelumnya udah pernah belum belum? Belum sih, tapi cuma pengen coba itu juga kan bagus, baik buat saya juga. Karena kan saya sedang membutuhkan ya itu konseling individual itu, jadi saya datang ke sini. Jadi sebelumnya saya cerita sedikit ya. Konseling individual itu merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan konseling untuk mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dengan saya dalam menuntaskan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, untuk saat ini apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan konseling individual ini? Berarti kalau saya datang ke sini berarti saya udah siap. Sudah saya udah siap. Siap. Sebelumnya boleh diceritakan masalah apa yang sedang Anda alami? Masalah tuh banyak ya, tapi yang intinya adalah ini masalah broken home. Jadi broken home itu ya tahu lah pasti ya, tadi ada masalah keluarganya. Jadi masalah saya tuh sebenarnya broken home. Jadi keluarga yang benar-benar sekarang itu lagi jatuh banget. Saya sebagai anak juga kan jadi yang korban dari permasalahan keluarga. Sebenarnya saya nggak mau ceritakan, tapi saya juga butuh solusi. Saya butuh konseling individual ini, jadi ya berusaha saya untuk menenangkan mental sama psikologi saya sendiri. Perasaan saya juga Dalam satu keluarga berapa bersaudara? saya punya adik dua. Jadi Saya jadi tiga. Anak pertama, saya anak pertama. Makanya jadi anak pertama itu berat banget. Karena kan kita nggak tahu bapak orang tua saya lagi ada usaha, bapak saya di sana, ibu di sana. Jadi kita bingung kita mau kemana. Jadi itulah solusi dari MTL. Fadli ini harus optimis bahwasanya Fadli ini anak lelaki yang bisa gitu kan untuk menanggulangi masalah ini. Karena anak broken home ini tidak selalu berakhir dengan gagal terus ini model kesilan dan memberikan informasi tentang psikiater yang akan membantunya. Jadi harus nggak semuanya itu gagal. Terus semuanya percaya yakin bahwasanya Anda bisa bangkit dari masa-masa broken home itu. Memangnya tidak ada saudara untuk membantu agar terjadi broken home tersebut. Kalau saudara udah membantu sekuat mungkin, sama mungkin, ya, tapi ya itulah hasilnya. Jadi agak kurang efektif lah. Jadi nggak bisa tetap seperti itu. Jadi ya sebenarnya butuh seperti ini ya kan, emang banyak masalah juga, perasaan juga kurang bagus, kurang baik, dan saya yang jadi korban. Dari broken home ini hal apa yang membuat Anda terganggu? Mungkin yang terganggu kalau saya itu
ya karena jauhnya dari orang tua yang biasanya mengumpulkan kumpul itu kan hal yang agak sulit. Tapi biasanya kita ngumpul nih, kita nggak ngumpul lagi sama orang tua, dimana kita sama-sama orang bareng ketika pecah itu kan menuruni mental juga, perasaan juga pasti campur aduk ya, makanya muncullah seperti ini. Makanya kita kayak solusi dari ente seperti itu lah. Ini solusi yang tadi udah bilang ya cukup lah. Mungkin bisa ditambah lagi. Nah, dari solusi ini kira-kira kapan untuk dilaksanakan? Kalau dilaksanain itu secepat mungkin, karena kan memang kita benar butuh, benar-benar pengen ya senang lah, senang pengen bahagia, gimana lah gitu caranya biar benar-benar udah kita tuh tenang gitu. Itu aja sih. Nah, perasaannya gimana? Kalau perasaan sekarang, perasaan tentang masalah ini ya campur aduk lah ya, mungkin dibilang sedihnya juga ada, dibilang sabarnya juga ada, dibilang kita pusing kayak pemikiran pastilah gitu ya. Makanya kita biasanya hidup udah bertahun-tahun gitu. Udah anak 3, saya anak pertama, adik saya umur 12 tahun, adik satu lagi umur 10 tahun, 7 tahun lah kalau kita SD. Ya sekitar segitulah, saya juga nggak terlalu paham, tapi sedih lah yang pasti perasaan. Sebelum ketemu kan sering kumpul, Nah, pastilah. pernah nggak sih gitu ada obrolan gitu sama orang tua? Ada, kalau kita makan namanya ngumpul pasti ngobrol apa aja lah, ngomongnya tentang ya bapak seperti ini, mas seperti ini ya, karena kita ngumpul bercanda ya, selayaknya berkeluarga aja lah umumnya. Tadi kan saya sudah sampaikan solusi ya. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, awal mula broken home itu apa? Awal mula masalahnya ya ini sih sebenarnya nggak mau diceritain, tapi kan saya juga udah ada keinginan, saya juga percaya sama anda juga bisa membantu saya ya, saya ceritain ya, mungkin dari adanya orang ketiga sih. Jadi keluarga saya lagi tentram, lagi aman, datang lah orang ketiga, udah digantung tuh. Itu berantakan kan semua inilah gara-gara ya cetan lah sama cowok lah gitu. Itu aja sih masalahnya gampang. Jadi kalau mau diselesain itu sebenarnya bisa, tapi ya udah gimana kita, saya udah bilangin berkali-kali semuanya udah nggak bisa. Sudah pernah dipertemukan antara kedua orang tua dengan pihak yang ketiga itu? Untuk kalau dari kedua orang tua, dari bapak atau ibu atau pihak ketiganya itu belum kalau secara keseluruhan, tapi kalau dari pihak ibu dan si cowoknya ini dan pihak keluarga ibu dari ibu saya, dari uang atau abang dari ibu saya itu udah bisa tenang, bisa ketemu musyawarah lah. Dia pengen melanjutkan ke jenjang nikah. Si cowok itu datang dengan bilang mau tanggung jawab, minta maaf, tapi lu minta juga. Kita pusing. Saya yang pusing loh. Itu sebagai anak, jadi di situ musyawarah yang minta tanda tangan dari bapak sebenarnya. Sikap bapak di rumah terhadap Kalau sikap bapak terhadap waktu kemarin dan musyawarah ya, kita izin nikah lah. Ya benar sih dari pihak bapak nggak mau karena mikirin ke anak. Ya betul, saya juga sih sebenarnya nggak kurang setuju, tapi ya mungkin gimana dah, udah seperti itu kita bisa bilangin segala macam, itu jadi yang kena mentalnya ke anak gitu. baik. Mulai sekarang mah Anda sebagai anak pertama, sebagai tulang punggung keluarga, Anda harus bisa bangkit, lebih bangkit dari yang sebelumnya. Artinya
Anda ini sebagai ujung tombak yang dimana ketika tombak itu ditusuk ke tangan itu sakit luar biasa. Di situ Anda harus ada di ujungnya untuk menjadi pelindung Anda. Tetap semangat, jangan putus asa, karena ya di samping ada bantuan dari saudara, bantuan dari diri kita sendiri, ada bantuan juga dari Allah. Gak mungkin ini semua terjadi kalau misalkan bukan kehendak Allah. Pastinya ini udah dari Allah juga. Allah mungkin ya ibu ente diberikan hati itu kan itu atas izin dari Allah juga. Nah di sini tugas Anda sangat berat sebagai anak pertama, punya adik kedua. Ya Anda harus bisa membimbing benar-benar, karena kan bokap Anda nggak selalu ada di rumah. Jadi kan nggak bisa juga kan. Nah, ibu Anda juga pasti kan udah lebih fokus ke suami yang baru. Jadi ya Anda lah salah satunya yang menopang keluarga, harus balance gitu kan. Ketika bapak mau main ya Anda harus tetap terima. Kemudian juga kalau misalnya dari bapak ya harus bisa juga gitu kan. Ya sebagaimanapun ya Anda harus jaga juga. Urusan semua di tangan. Ada rasa penyesalan nggak sih sebelum broken home ini? Kalau bilang itu sih pasti ada, karena sebelum itu saya juga merasa kayak aduh gagal nih, saya ini gagal jadi anak, gak bisa ngejagain orang tua. Ibaratkan kan anak juga harus diambil untuk menjaga keluarga biar terus harmonis, biar terus rukun, gak ada masalah. Kita kan jadinya kesel karena merasa gagal jadi jagain orang tua. Ya, walaupun juga orang tua memang menjaga anak, tapi kan kalau saya punya prinsip saya juga harus menjaga, tapi ya masih udah jadi jujur ya gimana. Udah sekarang mah Anda ya harus banyak-banyak teman, banyak-banyak sahabat, dan sebelum keluarga kita ya Anda harus berikan beberapa informasi yang Anda ketahui bahwa kemudian ya Anda itu lagi beban yang baik, jangan sampai kalau emang masih bisa dicegah ya juga. Jadi ya intinya kita bersabar, terus semangat di dalam puasa. Jangan lupa selalu kita minta kepada Allah kita yang baik, dan kita sholat. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya terima kasih banyak karena sudah melaksanakan konflik juga. Ya saya juga berterima kasih banyak adanya usulan juga saya juga bisa melaksanakan konser ini. Memang saya lagi ada masalah yang ya agak sedikit tenang lah, jadi saya juga jadi saya berterima kasih kepada Anda sudah membantu saya untuk mencari solusi buat masalah saya. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah aman masalah ini, karena kita ada beberapa masalah kesehatan, kemudian ada keterbukaan. Ini kalau kita rahasia dengan serapat atau Sudah saya ucapin terima kasih buat saudara saya yang bernama Habib, sudah membantu saya, yang konseling individu untuk saya untuk mencari solusi yang terbaik untuk saya. Kurang lebihnya saya bilang terima kasih. Jadi aja. terima kasih, sehat tenang di sana. Permisi, Pak. Bisa minta waktunya sebentar? Begini, Pak.
Sekarang saya kan sudah kelas 3. Teman-teman sudah punya tujuan mau melanjutkan kemana. Tapi saya masih bingung mau kerja atau kuliah. Oh, kamu masih bingung mau melanjutkan kemana? Kira-kira kalau kamu kerja gimana? Kalau orang tuaku ingin aku kerja, tapi aku ingin mengembangkan bakat desainku, Pak. Jadi ya harus kuliah. Kalau dua-duanya, kamu mampu nggak? Kalau kuliah sambil kerja, bisa sih, Pak. Tapi mungkin akan berat gak, Pak? Kalau kamu mau kuliah sama kerja, coba kamu cari yang dekat rumah saja dan biayanya tidak mahal. Perkuliahannya yang cuma 1 minggu 2 kali. Oh iya, Pak. Nanti saya cari kampus yang seperti itu. Terima kasih, Pak, solusinya. Kemarin aku sudah konsultasi sama guru BK. Oh, saran Pak Suripto gimana? Saran Pak Suripto, kalau ingin kuliah sambil kerja, cari yang dekat dan murah yang waktunya bisa dibagi sambil kerja. Nanti aku kuliah di Unisnu ambil desain produk untuk mengembangkan bakatku. Ya udah, kamu kuliah yang rajin di Unisnu. Aku kuliah di UGM. Nanti kita harus sukses sama-sama.